bisa dimulai? Oke, kita mulai ya. Oke, di sini mungkin saya hanya sebentar saja menjelaskan beberapa kegunaan ataupun sebenarnya SWD maupun SWD itu sendiri ya. Nanti kita akan praktek. Yang pertama mungkin saya akan jelaskan SWD, nanti alatnya adalah yang di sana di pojok itu. Ya, dia menggunakan yang gram. Sebenarnya SWD itu ada juga dia menggunakan yang kamu. Setelah itu ini adalah MWD. Yang pertama saya akan jelaskan dulu SWD. Oke, gimana? Sebelum kan SWD itu kalian sudah akan tahu seperti apa. Kalau ingat SWD itu dia akan ada dua fungsi, dia thermal maupun non thermal. Sedangkan kalau di MWD dia hanya dia kenapa seperti itu? Ada yang bisa jawab? Kenapa di SWD dia bisa dua fungsi, thermal dan non thermal? Padahal kalian tahu dia adalah sumber diatermi, ya masuk ke modalitas thermal. Ada yang tahu? Oke, karena di SWD ada mode pulse dan continuous. Nanti apa hubungannya kenapa thermal dan non thermal kita jelaskan. Satu frekuensi. Nah sebenarnya di SWD itu ada 3 frekuensi. Ada 27,12 MHz. Setelah itu ada 13,56 dan ada 40,68. Yang paling sering kita gunakan atau fisioterapi mana di 27,12 MHz. Kebetulan di alat ini dia menggunakan adalah 27,12 MHz, di mana panjang gelombangnya itu adalah 11 meter. Ini kita akan ketemu yang namanya mekanisme thermal. Di SWD itu sendiri, mekanisme SWD maupun MWD, bagaimana dia dapat menghasilkan thermal. Sebenarnya kalau kita lihat dari alat SWD maupun MWD, dia kan dari sebenarnya dia menggunakan sistem listrik. Bagaimana sistem listrik itu akan dia diubah ke gelombang elektromagnetik. Di mana gelombang elektromagnetik dia akan memberikan yang pertama ada namanya vibration of ion. Dia akan memvibrasi ion-ion yang ada dalam tubuh kita. Nah, di mana vibrasi ion itu dia akan ke kiri, ke kanan, ke kiri, kanan, kiri akan menyebabkan dia menghasilkan panas. Yaitu ada bipolar rotasi. Artinya molekul-molekul air yang ada dalam tubuh kita itu dia dirotasi. Nah, itu juga yang menghasilkan efek panas seperti itu. Yaitu ada molekular distorsi, putaran bolak-balik daripada ion. Itu juga yang menyebabkan adanya gelombang atau efek panas yang diantarkan oleh tubuh sendiri. Setiap molekul, setiap jaringan atau setiap molekul yang ada dalam tubuh, ketika dia bergerak, semakin cepat dia bergerak, efeknya adalah semakin banyak dia menggunakan ATP untuk dia bergerak, adalah efek pembuangannya adalah salah satunya panas. Makanya ketika kita memberikan alat, kita memberikan panas secara alami karena efek daripada ini. Dari sana kenapa mekanisme terjadi thermal itu sendiri. Di SWD itu ada continuous. Ketika dia bergerak terjadi perubahan pada ion, molekul ataupun distorsi itu, dia secara terus-menerus itu yang menyebabkan dia panas. Akan tapi ketika dia pergerakannya berhenti, panasnya hilang. Digerakkan lagi, panas. Berhenti, hilang. Panas, hilang. Itu namanya push. Mode push itu dia akan ada, dia akan memberikan dia elektromagnetik, habis itu hilang beberapa detik, lagi ada berhilang beberapa detik. Itu yang menyebabkan dia non thermal. Tetapi di dalamnya dia akan tetap terjadi efek perubahan. Makanya sebenarnya dia akan ada thermal yang akan, tetapi dia akan ada thermalnya tidak sepanjang continuous. Karena dia ada efek dari thermal tinggi, habis itu diturunkan lagi, tinggi lagi, turun lagi. Sama halnya kayak kita
vasodilatasi, constriction. Ketika kita kontriksi, kita tekan, kita lepas lagi, pembuluh darahnya lancar. Kita tekan lagi, jadi kita sumat, pembuluh darah lancar. Nah, itulah sebenarnya efek Landermeyer. Push. Sebenarnya dia frekuensinya ada lagi, hilang lagi bos, ada lagi hilang. Seperti itu. Nah, ini mungkin bagaimana strukturnya. Nah, setelah itu elektroda SWD itu ada 2 elektroda. Ada yang namanya kapasitor dan induktor. Kapasitif dan induktif. Dimana inilah sebagai penghantar penghantar daripada gelombang elektromagnetik sendiri. Oke, kalau kapasitor dia akan seperti efeknya. Ada namanya negatif pole dan positif pole, dimana yang negatif dia akan dibendurkan atau dipolarisasi tadi. Dia efektif seperti ini ketika menggunakan yang namanya kapasitor elektron. Seperti ini kapasitor. Ini dia ada 2 kapasitor elektron. Nah, ini mungkin kapasitor nggak menggunakan electric field, dia menggunakan kabel. Di sini ada kabelnya, mungkin di sekitar dia ada menggunakan kabel, di mana sepanjang kabel itu sendiri itulah aplikatornya. Dan di sini kita menggunakan drum. Yaitu ini kapasitor elektroda, dia menggunakan air space plate, artinya dia memiliki di drumnya itu dia sudah ada space-nya. Ini salah satu menggunakan air space plate yang sudah menggunakan air space. Ini juga menggunakan pad elektroda. Itu ada namanya induksi elektroda. Nah, ini induksi elektroda kayak menggunakan induktif. Nah, ini kita salah satu adalah menggunakan kabel elektroda. Nah, ini juga kita menggunakan induksi, menggunakan drum, bukan drum ini aja ya. Oke, metodenya ada 2, menggunakan kondenser field metode dan kabel metode. Nah, kondenser field itu adalah yang kita gunakan di belakang. Metode itu ada namanya kontraplanar. Setelah itu adanya coplanar, crossfire metode dan monopolar metode. Kontraplanar artinya dia menggunakan berpisah. Artinya antara elektroda positif dan negatif ini akan terpisah. Itu salah satu metode yang terpisah. Ini namanya kontraplanar. Ini juga kontraplanar. Biasanya kontraplanar itu digunakan ketika di persendian. Di persendian adalah lebih banyak yang menggunakan elektroda kontraplanar karena penetrasinya akan lebih dalam. Ini adalah coplanar. Coplanar adalah sejauh dia tidak ada. Ini juga coplanar. Satu adalah cross fire method. Cross fire method itu sebenarnya dia seperti kontraplanar, tapi memang dia tempatnya dia mereng. Cross fire. Dimana salah satunya dia akan ada di tempat yang akan diterapi, di satunya dia akan cross atau berjauhan. Itu namanya metode cross fire method. Sebenarnya cross fire method ini sering digunakan ketika di wajah. Akan tapi memang kita ada punya drumnya yang lebih kecil lagi. Kalau kita menggunakan cross method, nah drumnya akan lebih kecil. Drumnya akan lebih banyak. Kalau kita menggunakan namanya crossfire. Kalau yang drum kita besar ini kita hanya bisa menggunakan kontraplanar maupun coplanar. Nah, ini ya menggunakan monopolar. Monopolar itu dia hanya satu. Yang lagi satu yang aktif dia ada di tempat yang jauh. Sebenarnya ini juga ada berbeda, ada aplikatornya berbeda. Nah, tapi memang yang akan sering kalian
ketemukan adalah aplikator yang menggunakan kapasitor yang ada dua yang di belakang. Apakah kalian menggunakan kontraplanar ataupun koplanar. Satu untuk kabel ini karena memang tidak ada hanya sekedar ketika kalian nanti ke di praktek maupun di rumah sakit ada namanya arrangement of kabel, ada true center untuk kabel, ada green arrangement. Artinya ada yang di ujung kabelnya kita lilitkan atau kita lilitkan ke badannya, itu di ujung kabelnya, atau pada center of kabel kita lingkarkan kabelnya, dia akan ada pada di tengah-tengah kabel. Atau yang green element itu kita bentangkan, itu kita lihat bersama. Habis itu ada simple pancake method. Itu juga sebenarnya dia juga mirip dengan namanya kontraplanar, double pancake method. Ini yang akan ada di belakang. Nah, dimana sebenarnya Pak? Faktor pemasangan juga akan mempengaruhi daripada penetrasi panasnya. Jarak udara dengan segmen tubuh di terapis adalah 1-2 inci. Makanya kalau kita membedakan SWD dan OMD, SWD dia seolah-olah dia akan menempel pada kulit. Karena jaraknya dia 1-2 inci, itu akan lebih bagus. Semakin jauh semakin dalam konsentrasi panasnya. Semakin dekat semakin superficial. Tapi ingat, SWD dia menggunakan frekuensi yang kecil, tapi dia memiliki panjang gelombang yang tinggi. Semakin jauh kita melakukan absorpsi dengan udara, semakin besar. Semakin jauh kejaringannya semakin kecil. Semakin dekat semakin kecil juga. Makanya 1-2 inci. Penggunaan metal, makanya ketika SWD hindari ada metal, karena di metal itu akan diabsorpsi panasnya, akan ditarik. Kita bukan memanaskan atau memberikan efek termal pada jaringan, tapi kita memberikan pemanasan pada metal, atau kita memanggang pasien kita sendiri. Hati-hati. Jadi sebenarnya asesmen kalian itu harus jeli ketika kalian menggunakan yang namanya modalitas termal. Nah, dosisnya sebenarnya itu ada 4 dosis: low, medium, dan heavy. Kita yang lakukan adalah di dosis low sampai medium, atau kita dialahkan nanti itu ada yang merah, dia pur, atau dia biasanya dosis paling rendah. Setelah itu ada kuning, ada hijau. Di kuning itu dia dosis yang low atau tinggi. Yang hijau itu adalah moderate atau goodnya. Nanti kita akan ada di SWD. Satu, kalau menggunakan push SWD, ini salah satu yang terjadi. Nah, push SWD ada burst, habis itu off time, nanti waktunya beberapa detik, habis itu ada burst lagi, ada jaring lagi. Inilah dia efek dari push, kenapa dia tidak full derma. Bisa dibaca treatment dosis. Dosis itu ketika dia subakut, dia menggunakan low dosis dan push SWD. Dia adalah subakut. Subakut itu ditandai dengan, kapan Anda lihat subakut? Apa yang kalian perhatikan? Anda melihat apa yang Anda perhatikan ketika subakut? Waktu apa? Waktu kembali lagi, kapan dia akut? Ketika dia lebih dari 3 hari,
subakut, boleh kita menggunakan SWD. Tapi kalau dia masih akut, no harm. Itu kronis 20-30 menit, harusnya continuous, menggunakan continuous SWD. Pasiennya yang pertama hindari kontraindikasi, indikasi kan, comfortable, nyaman. Maksudnya apa nyaman ini? Apa maksudnya nyaman? Pasien itu nyaman adalah inilah keadaan pentingnya yang namanya menentukan diagnosa, menentukan apa yang terkena. Contoh, ternyata dia terkenanya adhesive capsulitis proses shoulder. Posisi nyamannya dia tidur kan? Posisi nyamannya adalah tidur. Ketika Anda menemukan LBP dan disebabkan oleh 200 lemburung, posisinya tidur. Jadinya adalah jangan sampai Anda menemukan LBP 200 lemburung, Anda ingin mau termalnya, Anda posisikan dia terlentang. Bagaimana Anda intervensi? Itu artinya comfortable. Comfortable itu posisi pasien itu nyaman, tapi lokasi yang kita treatment itu juga bisa kita. Contoh dia miring, bisa miring yang namanya 200 lemburung, miring. Akan tetapi ketika pasien itu capek 15 menit, dia akan miring sedikit, posisinya akan berubah, penetrasinya akan berubah, efeknya akan berubah. Jadi dia harus tegak lurus. Itu maksudnya comfortable. Ingat tadi terapinya subakut dia 15 menit sampai 20 sampai 30. Seperti itu. Nah, itu adalah no metal. Karena ketika ada metal, ketika ada besi atau apa dalam tubuhnya atau di luarnya, kalian akan memanaskan itu, bukan memanaskan jarum. Setelah itu treatment disusul comfort clothing. Oke, kalau bisa tanpa pakaian. Habis itu skin treatment area. Kita bersihkan dulu area-area yang ingin kita berikan. Safety personal, kita juga terapisnya, dan lain sebagainya, daya sensasi. Nah, setelah itu baru kita tes sensasi. Kita tes sensasinya dengan cara apa? Dengan cara kita bisa hidupkan dulu alat. Ibu terasa panas atau tidak? Oke, terasa panas. Artinya dia adalah masalah sensasi. Kenapa penting? Sensasi ketika ibu ini tidak atau bapak ini tidak merasakan panas, Anda berikan treatment yang lama, kebakar. Tapi kalau dia panas, saya panas, kita turunkan intensitas. Kita menghindari terbakar. Karena banyak kasus penggunaan alat itu dia terbakar, melepuh. Itu artinya kita akan buang air kerja. Kita yang bisa lakukan. Ingat SOP itu kita harus lakukan tetap. Makanya harus ada tes sensasi. Terutama sensasi kita menggunakan yang namanya thermal, kita sensasi panasnya. Ibu kulit di tempatnya kita terapi itu dia merasakan panas atau tidak? Ketika dia sensasi panasnya dia masih bagus nih. Ketika dia terasa panas sekali, dia akan memberitahu terasa panas, kita turunkan intensitasnya. Tapi ketika dia masa panas, kita tetapkan intensitasnya, jadinya akan terbakar. Itulah makanya harus tes. Nah, itu mengikuti treatment tadi, position dan lain sebagainya. Terapi efeknya akan meningkatkan udara, inflamasi, akan meningkatkan percepatan Woodley prosesnya, meningkatkan ekstensibilitas di kolagen tisu, menurunkan joint stiffness, dan relief deep muscle pain spasm via muscle spinal dan Golgi dengan organ stimulation. Ini indikasinya, ini kontraindikasi. Oke, ada pertanyaan? Oke, kita lanjut aja ya guys ke MWD. Nanti kita sekalian prakteknya. Nanti kita prakteknya giliran yang sebelah sini nanti adalah SWD, sebelah sini
MWD. Oke, di sini MWD dia adalah frekuensinya 300 sampai 30.000 MHz. Artinya dia menggunakan frekuensi tinggi. Frekuensinya dia akan lebih tinggi daripada SWD. Dan panjang gelombangnya dia akan lebih pendek. Panjang gelombangnya dia akan lebih pendek daripada SWD. Penetrasinya lebih superficial. Jadi sebenarnya kalau dibandingkan SWD dengan MWD, SWD itu penetrasinya dia akan lebih deep. MWD penetrasinya akan lebih superficial. Oke, itu perbedaannya. Ketika nanti anak memilihkan ini ototnya deep atau problemnya deep apa superficial. Ketika di superficial, saya MWD. Ketika dia deep, SWD. Itu satu dulu. Nanti ada lagi. Oke. Ada beberapa frekuensi juga ya di sini, tapi yang paling sering kita gunakan adalah frekuensi 2450 sampai 9915. Yang di sini dia menggunakan 2450 dan langsung 2450. Kalau di SWD itu namanya adalah itu aplikatornya ada yang kompetitor apa namanya konduktif dan kompetitor dan ada yang menggunakan drum, ada yang menggunakan balik. Yang drum itu yang di sana dia menggunakan bulat, itu namanya drum. Tapi kalau di MWD itu ada dua, ada namanya sirkuler yang menggunakan drum sirkuler, dia ada bulat sirkuler, dan ada yang namanya rektangular. Ini namanya rektangular. Sirkuler dan rektangular. Apa perbedaannya? Ketika kita menggunakan sirkuler, panasnya maksimum temperaturnya itu akan ada pada perifer. Panasnya itu akan ada pada luarnya. Kalau yang rektangular itu panasnya pada sentralnya. Kenapa fungsinya berbeda? Ketika ada kita permasalahan pada area yang luas, otot yang besar itu menggunakan sirkuler. Tapi kalau ototnya kecil dan kita mau spesifik, kita menggunakan rektangular karena panasnya dia di pusat, dia lebih kecil titik panasnya. Sedangkan kalau di sini dia akan lebih luas, meskipun alatnya lebih besar yang rektangular. Nanti kita coba. Nanti kalian coba, panas itu dia akan terkumpul di tengah-tengah fokus panasnya. Karena tadi kalau di SWD dia tidak ada perbedaan, dia hanya satu drop. Kecuali kalian menggunakan kabel itu apakah akan ada di ujungnya, kalau lingkarkan di ekstremitasnya, atau ada di senternya, kalian bulat dan taruh, itu akan ada di center. Oke. Metode aplikasinya, nah seperti ini. Kalau kita lihat gambarnya, ketika kita menggunakan sirkuler, ya lebih luas jangkauannya. Tapi kalau kita menggunakan rektangular, dia terpusat satu. Sama metal dan sebagainya, dia hampir sama. Nah, durasi treatmentnya 20 menit sampai 30 menit. Ini tidak ada continuous pulse, ya continuous saja. Kalau di MWD.
Dan ini perbedaan yang kedua. Ketika Anda ingin men-treatment pasien itu dengan orang yang memiliki lemak tinggi, itu lebih sering kita menggunakan yang namanya microwave. Karena kenapa? Karena ketika kita menggunakan yang namanya SBD, itu dia akan lebih banyak diabsorpsi pada lemak. Jadi ketika dia banyak lemaknya, kalau kita bisa dilihat induktif coil itu dia tidak akan terambil oleh lemak itu sendiri. Kita menggunakan kabel. Akan tapi ketika kita menggunakan kapasitif plate, energi daripada plate itu sendiri dia akan terambil atau efeknya itu pada lemaknya dulu, dan efek pemasukannya akan sedikit. Sedangkan microwave dia akan tetap bisa menembus lemak itu sendiri. Jadi yang kedua adalah selain tadi, ketika dia ototnya deep atau superficial, ketika dia berlemak, untuk otot itu tetap kita gunakan yang MWD, karena dia akan lebih banyak penetrasi. Kalau di SWD dia akan lebih banyak diserap oleh lemak itu sendiri. Lemaknya dulu dipanaskan, lemak panas baru panas efeknya. Tapi kalau di microwave, lemak panas masuk juga akan tetap, frekuensi akan tetap masuk. Itu di MWD. Jadi ketika dia deep, ototnya deep dan lemaknya banyak, tetap kita gunakan. Meskipun dia memang efeknya tidak terlalu bagus di SBD, tapi dia akan lebih banyak efek terapi. Karena semakin deep, SBD tidak akan sampai pada deep ketika lemak itu banyak. Itu yang membedakan lagi. Tapi ketika kita mau otot, SBD tetap dengan kontraplana, ligamen maupun tulang, dia akan tetap ketemu. Kalau SWD dia tidak akan masuk ke tulang. Kalau SWD akan tetap dia sampai ke ligamen tulang, kapsul sendi seperti itu. Begitu pun ultrasound lemak banyak yang masalah, dia akan tetap masuk. Nanti karena lebih luas. Ini perbedaannya. Sama juga dari ini spesifiknya apa yang terkena. Ini salah satu untuk pemilihan metode atau elektrodenya sirkuler, rektangular. Persiapan kondisi pasien seperti apa, posisi pasien, persiapan pasien, persiapan fisioterapis, alat, dosis, waktu, intensitas, evaluasi dan keselamatan. Oke. Dan lagi satu tadi, MWD itu dia akan ada jarak 6 sampai 12. Oke. Sudah paham? Sekarang bagi dua ya, kita akan mencoba. Aplikatornya ada dua, ini namanya aplikator sirkuler dan ini adalah rektangular. Jadi kita sudah jelaskan. Yang pertama adalah kalian adalah tadi persiapan pasien. Persiapan pasien ingat, karena keselamatan pasien, keselamatan terapis itu sangat yang utama. Oke, persiapan pasien. Ingat tadi adalah posisi yang comfortable. Artinya posisi pasien itu di mana yang ingin kita terapi. Tengkurap, terlentang, duduk, berdiri dan sebagainya. Setelah itu yang kedua adalah hindari daripada metal dan sebagainya. Setelah itu adalah kita cek suhunya, suhu pasien. Yang ketiga adalah kita akan cek alat.
Oke, kenapa saya perlu cek alat? Ini namanya adalah, ini salah satu yang menggunakan kita cek alat. Inilah salah satu prosedur keselamatan. Yang pertama kita harus, kalau kita sebut adalah kalibrasi. Kita cek alatnya. Ini tadi ya. Yang pertama kita kalibrasi alatnya. Apa artinya kalibrasi? Kita cek alatnya ini dia bocor atau tidak. Kita kan tidak tahu. Oke, salah satu alatnya kita menggunakan adalah ini. Kita bisa cek alat semuanya. Ketika dia hidup, itu artinya dia ada kebocoran, terutama di kabel ini. Kita hidup. Ketika dia menyala, dia ada panasnya. Ketika menyala, dia ada panasnya. Artinya kita ada hidupkan dulu, ada sebelum ada mulai, ada cek dulu. Ini sudah mati, ada proses cek. Sudah mati. Oke, ini sudah aman. Seperti itu. Itu harus adalah persiapan alat kalibrasi. Oke, ketika sudah cek, Anda bisa silakan. Bisa tidur terlentang. Oke. Yang pertama kita akan taruh dulu. Oke, contoh, misal dia permasalahan LBP. Oke, LBP myogenik atau dia terkena pada erector spine. Erector spine level level L1 sampai L5. Oke, ya level L1 sampai L5. Yang pertama kita akan tahu L1 sampai L5. Oke, dia termasuk adalah lebar. Kita bisa menggunakan namanya sirkuler. Yang pertama kita hidupkan yang di belakang. Oke, kita hidupkan sampai posisi ini dulu. Nah itu kita hidupkan. Dia ada posisi nyamannya. Hindari semua barang-barang metal. Yaitu kita arahkan. Ya, itu misalnya nanti pas fisioterapisnya itu mau terapi itu apakah boleh pakai cincin fisio?
Intensitasnya nanti saya akan bahas. Pasti udah disetting. Kasih sendiri. Selama bayangkan Oke. gitu sih ngomong. Oke, kita kira-kira seperti ini. Ya sampai 6 sampai 12 cm biasanya Pak kita sejengkal kurang lebih. Oke, yang pertama kita arahkan posisi pasiennya. Oke, tadi yang kedua yang harus terapisnya nggak boleh pakai cincin. Tapi kalau cincin nikah, oke. Kenapa pasien itu sebenarnya tidak boleh pakai alat metal? Karena gini, ketika dia terpapar oleh alat metal atau besi, efeknya dia akan ke besi itu sendiri. Nah sebenarnya kenapa fisioterapis juga tidak boleh pakai cincin dan sebagainya? Itu adalah etis bagaimana pasien itu aja tidak boleh. Kenapa fisioterapisnya boleh? Tapi kalau dicari sebenarnya ya, fisioterapis itu kenapa? Karena kita tidak langsung bersentuhan, kita tidak langsung sering menerima efek daripada panas itu sendiri. Sebenarnya kan seperti itu. Sebenarnya kenapa kita tidak boleh pakai metal dan sebagainya? Salah satunya adalah karena metal itu dia nyerap panas. Ketika dia panas, itu akan merusak jaringan. Tapi kalau misalnya pasien, kalau fisioterapisnya bisa oke nggak masalah. Kalau dia terkena panas, resiko fisioterapisnya, tidak fisioterapisnya. Tidak bisa menuntut pasien. Tapi kalau pasien itu dia bisa menuntut fisioterapi. Oke? Kalau misalnya kan biasanya cewek itu ada pakai dalam yang ada kawatnya kan. Oke, sebenarnya kalau di ini dia harus lepas semua. Setelah itu, maksudnya lepas di tempat terapi. Nanti baru dia. Apa-apa. Sebenarnya kita akan coba. Tapi kalau di klinik, kalau pasien kita suruh lepas, nanti kita punya, makanya kita di klinik itu dia akan punya namanya kain khusus, kemben. Sebenarnya kita pun di sini dia harus ada kain kembennya. Kita menggunakan kemben. Ingat, kita menterapi di posisi terapinya. Jangan salah kaprah. Ketika kita suruh dia lepas semua pakaiannya, bukan semua. Tapi kita kalau mau di pinggang, tadi bilang adalah berannya itu ada isinya, kita hilangkan. Tapi kita tetap tutup. Dengan kita apa? Kita mengasih dia kain untuk tutup. Ingat seperti itu supaya tidak kita pasien itu tidak semuanya akan nyaman seperti itu. Tapi kita memang harus, kalau kita tidak buka, pasien itu bisa menuntut kita ketika dia ada panas, pablon. Kita tidak mau kan, makanya kita antisipasi dengan kita memberi namanya selena dan sebagainya untuk penutup yang tidak diterapi. Tapi kalau yang bagian terapi kita buka, masalah. Tapi kita tetap ingat di sini kita profesional. Jangan ada, oke kita mau terapi, kita jelaskan kita mau terapi di sini. Kita akan mau prosedurnya seperti ini. Nanti ibu sedikit buka hanya untuk di bagian terapinya. Di sebelahnya kita harus jelaskan. Itu namanya salah satu adalah komunikasi. Itu salah satu komunikasi terapeutik. Oke, kan seperti itu. Oke.
Oke, setelah itu nanti kita komunikasi ketika setelah kita ini ya. Saya lupa. Setelah itu kita sudah arahkan. Ini kan belum hidup. Setelah itu baru tadi sudah dicek misalnya sebelum kita pasien itu cek adalah sensasi panasnya. Panas, merasakan panas atau tidak. Kalau kita menggunakan ini, kita bisa menggunakan ini kita awal hidupin, tapi kadang-kadang di klinik itu biasa kita sediakan air hangat. Salah satu yang paling sederhana. Kita menggunakan air hangat, kita sentuh. Kadang-kadang di terapi itu kita menghidupkan alat, dia panas atau tidak. Habis itu kita matikan lagi untuk mengatur. Kadang-kadang pasien itu kita melihat kita tidak profesional. Makanya kadang-kadang di klinik di tempat praktek ada air panas. Sebenarnya itu kita selain sebenarnya untuk minum, tapi selain itu juga untuk meminimalkan kita tidak profesional. Dengan air panas itu kita bu, maaf bu, pak, kita akan tes dulu sensasi panas ini. Dengan ini ketika ibu panas nanti, ibu katakan ibu merasa panas atau tidak. Jangan kita tanya, ibu biasanya panas atau tidak? Oh biasanya panas, belum tentu sekarang dia merasakan panas. Ini panas bu? Tidak. Oh tidak. Oh sudah cukup, kita tinggalin. Datang belum. Itu hati-hati. Ingat, cek sensasi itu harus dilakukan. Apakah sensasi panas, tumpul, dalam, sensasi nyeri, sensasi kita harus tes objektivitas. Oke, setelah itu kita hidupkan alatnya. Kita pilih aja manual. Di sini ada terapinya continuous, kita langsung saja start. Habis itu kita atur waktunya, misalnya 15 menit sampai 20 menit atau 30 menit. Setelah itu kita oke. Setelah itu kita tinggal enter. Setelah itu sudah diatur semua continuous, kita start. Setelah itu kita naikkan intensitasnya. Kita naikkan intensitasnya sampai 50%. Terasa panas? Bisa ditambah lagi? Kita tambah lagi sampai di powernya 150. Kita stop. Terlalu panas? Oke, setelah itu ibu terapinya adalah 15 menit. Nanti setiap 5 menit saya akan cek lagi apakah panasnya terlalu tinggi atau tidak. Tapi nanti kalau panasnya terlalu tinggi, boleh diinfokan sebelum 5 menit. Nah, kita tunggu. Oh ternyata pasiennya bilang dia panas. Kita turunkan. Cukup? Bisa cukup. Tapi kurang panas, kita naikkan. Maksimal sampai dia dari moderat dari mild ke moderat. Seperti itu. Ingat intensitas itu dia minimal dari ke 50% powernya atau biasanya dia 120 watt, dia sudah mulai merasa panas. Kadang-kadang ingat pasien itu dia tidak akan sama. Kadang-kadang dia baru 150, 120 dia sudah panas, sudah cukup. Kadang-kadang dia sampai 160. Seperti itu. Tapi kita hindari melebihi daripada 160. Oke, nanti kita tunggu sudah selesai. Misalnya selesai. Oke, biarin dulu. Belum yang menit. Mana? Terlalu panas? Kalau pakainya kondisi sebelum akut sama kondisi MWD dia hanya kronis. Dia hanya ada continuous. Kalau SWD dia ada push dan continuous. SWD baru bisa subakut dan kronis. Itu yang membedakan. Yang kedua membedakan lagi MWD itu menggunakan jarak 6 sampai 12 cm. Kalau SWD dia tidak menggunakan jarak, tapi sebenarnya ada 1 sampai 2 inci. Tapi dia nempel. Tapi kita akan coba dengan ada kain. Usahakan jangan aplikator atau plan itu nempel ke kulit. Nanti kita coba di SWD. Tapi kalau MWD yang seperti tadi, pasien dulu kita perhatikan, kita tes. Oke, setelah itu kita arahkan dulu alatnya
kita arahkan dulu, jangan hidupkan, jangan diatur. Setelah itu sudah alatnya sudah diatur, sudah berjarak, baru kita hidupkan. Nanti ketika sudah selesai, kita matikan dulu alatnya, kita pindahkan dulu, baru kita treatment selanjutnya pasien. Seperti itu. Ada dua. Ketika dia sudah mati, kita hanya men-off-kan alatnya, atau kita langsung matikan total dengan listriknya. Ada dua alat. Nah, kalau kebetulan BTL itu dia tidak memerlukan yang namanya pemanasan. Kita bisa langsung matikan setelah penggunaan alat, kita matikan di belakang. Tapi ada beberapa alat yang lama, dia harus memerlukan waktu untuk panas alatnya. Jadinya dia hanya matikan off, jangan sampai matikan di belakang. Seperti itu. Tapi kalau mau lebih langsungnya, kita hanya matikan offset alatnya. Tapi kalau kita tutup, kita selesai terapi, kita selesai yang namanya praktek, baru kita matikan semua. Seperti itu. Terus kalau misalkan ini udah selesai waktunya, bakal mati sendiri? Mati sendiri. Dia akan mati sendiri. Tapi kalau ya nanti kita mati sendiri, baru kita off kan. Ada pertanyaan? Berarti dosis yang perlu kita tentukan itu apa aja? Intensitasnya aja atau gimana? Dosis yang Anda perlukan adalah kalau di alatnya, waktu, dan intensitas. MWD simpel. MWD hanya aplikatornya, penentuan besarannya, apakah menggunakan sirkular atau rektangular. Setelah itu posisinya ada jarak. Setelah itu ini adalah continuous, pasti continuous MWD. Setelah itu kita atur waktunya 15 sampai 30 menit. Setelah itu kita atur intensitasnya. Intensitas itu dosis dari dosis 2 atau di low atau sampai di medium atau moderate. Biasanya low itu dia di 50% powernya, kita sudah merasakan low. Low ke moderate dia tengah-tengah. Di bawah itu dia merasakan sedikit 50% atau biasa 120 sudah mulai merasakan, yang paling bagus 150. Biasanya rata-rata dia 150 sudah merasakan yang paling. Kalau yang medium berapa sih? Berapa persen? Kalau medium itu biasanya 50 ke atas. 50 biasanya 56 sampai 60 atau sampai 160. Tapi jarang dia sampai benar-benar full medium dipakai. Tapi yang terpenting adalah pasien. Pasien itu akan berbeda-beda merasakan panasnya. Oke? Itu kita sudah selesai. Kita off-kan dulu. Kita off-kan dulu. Yaitu ingat kata kita setelah pakai kita langsung jangan pegang padnya. Kita peganglah sini. Setelah itu kita naikkan. Kita naikkan, nanti kita jauhkan dari pasien. Ya itu baru kita bagaimana ada kepanasan dari sininya. Kita bisa cek sensasi lihat ada kemerahan atau tidak. Oke, sudah ada. Kita lanjut intervensi. Oke? MWD. Oke? Kapan kita menentukan intensitas tinggi, intensitas rendah, terus waktunya 20, waktunya 15 itu? Kalau MWD ya waktunya adalah 15 sampai 30. 15 itu sudah dia akan menempatkan efek terapi. 30 menit itu lebih optimal. Tapi sekarang tergantung kalian kondisinya. Oh ternyata memang saya bukan treatment MWD aja. Nanti saya ada treatment yang lainnya. Jadi kita 15 pun 15 itu dia sudah mendapatkan yang namanya efek terapi itu. Oke? Berarti baseline awalnya berapa Vision untuk intensitas? Untuk intensitasnya kita 50. 50
powernya 50% atau 125 watt. 120 watt. Itu sudah merasakan panas. Kita tidak mungkin dari 1 watt kita naikkan 1 menit kita naikkan 10 menit dia baru mendapatkan efek. Kita langsung ke sebenarnya kita langsung masuk ke dosis 2-nya atau low dosisnya. Itu intensitasnya 120 sampai 140. Tapi sebenarnya intensitasnya toleransi pasien. Itu yang paling terpenting. Kita ambil yang lowest paling minimal 50%, itu 120. Kalau pasiennya bisa menerima lebih lagi moderat, tingkatkan. Misalnya kalau moderat lagi bisa tingkatkan. Dia bisa heavy atau di dosis yang tinggi, tingkatkan. Makanya kadang-kadang ini pasien itu dia, oh ini kurang panas. Sensasi pasien itu akan berbeda, tapi nanti dia harus merasakan panas. Dia tahu panas itu. Jangan sampai dia tidak tahu panas. Wah, sudah panas belum panas. Ternyata emang kebakar. Oke, setelah itu kita akan lanjut ke SPD. Oke. Akan tetapi ketika otot hip ada lemak tebal, dia akan lebih efektif MWD. Karena dia akan tetap sampai di ototnya. Tapi kalau SWD dia akan banyak di lemak. Tapi kalau dicari sama-sama tidak ada overweight, SWD tetap lebih bagus. Indikasinya, semakin besar area yang diterapi, semakin besar ototnya. Tadi, misalnya hanya otot terganggu, ada tadi LBB L1 sampai L5, itu kan lumayan besar. Kita gunakan yang sirkuler. Contoh, ternyata dia ototnya yang terganggu adalah semispinalis lumalis L1 L2. Kita gunakan yang kita gunakan. Spesifik dan kecil, dia akan terfokus akan lebih bagus. Artinya makanya jaringan spesifik itu sangat harus kalian pahami. Saya harus tentukan jaringan spesifiknya apa. Jangan hanya menentukan simptom, jangan hanya menentukan yang namanya silent simptom, tapi jaringan spesifiknya karena dari sanalah modalitas itu kenapa harus digunakan. US, kenapa harus saya menggunakan US yang 5 Hz? Kenapa nggak 1 Hz? Kalau kita nggak tahu jaringan spesifik. Sama halnya kita juga isi. Kenapa harus saya menggunakan SWD? Sedangkan dia hanya superficial. Kita bisa menggunakan. Tapi ketika kita tidak memiliki SWD, kita masih bisa tetap menggunakan atau kebalikannya. Ketika kita tidak bisa menggunakan ini, kita bisa menggunakan SWD. Tapi kalau kita punya kedua-duanya, pilihlah satu alasan klinis kita. Kenapa harus menggunakan ini? Efektif, efisiennya akan seperti itu. Jadinya untuk klinisnya sama, cuma membedakan yang. Tapi kalau di SWD itu yang menentukan klinis ataupun berbeda itu adalah nanti intensitas atau durasinya. Bukan durasi, apa namanya? Modenya, continuous atau push. Itu baru ada subakut dan akut. Oke? Kita monitor setiap 5 menit dulu. Misalkan pasien merasakan panas berlebih, itu kita atur intensitas atau atur intensitasnya, apakah waktunya di reset atau lanjut? Kita lanjut. Ingat, waktu itu kita tidak bisa mengubah ketika dia sudah hidup, start, waktu itu kita ubah-ubah. Yang kita bisa ubah intensitas. 5 menit, intensitasnya kita kurangi. Dia tetap rentang 15 menit itu, makanya ketika kita menggunakan waktu 15 menit, setiap 5 menit nanti 3 kali kita harus monitor pasiennya. Artinya monitor ini adalah keselamatan pasien. Pasien itu terlalu panas, tidak terlalu panas, terlalu makan, itu akan membahayakan pasien. Makanya kita harus pendek setiap 5 menit, kita akan mengecek. Ataupun mungkin belum 5 menit, pasien yang terlalu panas, dan tetap dia hanya sampai 50% lower. Jangan sampai benar-benar hilang panasnya. Coba punya kamar. Oke, kita lanjut. Sorry. Apa sekarang? Ini kursi.
Masuk semua. Mana ya? Di sini aja visual. Oh, depannya biar semua kelihatan. Ya. Di atas kayu dia. Kasih kameramen nih. Minggir. Ajar. Pasien. Hidup terus. Ini sama ya, SWD, kita menggunakan yang namanya konduktif. Ini kalau di SWD yang pertama itu ada pulse dan ada continuous. Nah, yang di sini sebenarnya kita sudah sangat mudah yang menggunakan ini. Yang mode 1 ini adalah continuous, ini adalah pulse, ada 2 pulse. Pulse yang di atas ini dia hanya 120 Hz, dan di bawah ini dia sampai 240 Hz pulse-nya. Yang membedakan adalah ketika kita menggunakan yang di sini dia akan lebih lama rentang berhentinya. Offline-nya akan lebih panjang daripada yang di bawah. Seperti ini. Dia hanya membedakan seperti ini. Satu ini aplikatornya. Kita menggunakan yang aplikator induktif yang dua ini kita bisa menggunakan yang namanya coplanar dan kontraplanar. Setelah itu yang di bawah ini adalah drum. Drum ini adalah menggunakan yang induktif yang tadi yang hanya satu. Tapi di sini tidak ada. Dia hanya menggunakan drum. Kita ada satu, ada juga SWD yang menggunakan kabel. Kabel itu kita ketika dia hanya arrangement for ujung kabelnya, dia akan melilit. Ketika kita mau center kabelnya, dia diputar. Kita taruh seperti itu. Oke? Setelah itu di sini time dan intensitas. Intensitas. Nah, kalau di sini itu ada intensitas. Dia akan warna merah, kuning dan hijau. Hijau dia sudah ke moderat. Ya, ini yang harus apa namanya yang ujung yang di PPT itu sudah ada. Oke. Pertama kita harus cek dulu semuanya. Jadi kalian pas dulu ya. Yang pertama, comfortable pasiennya kita dudukkan karena dia katanya post ACL. Sebenarnya kalau post ACL kita tidak menggunakan di tempatnya itu tidak menggunakan kain atau celana, bisa naikkan. Buka celananya. Oke. Yang kedua, kalian tahu dia masalahnya adalah ACL. ACL itu adalah ligamen Cruciate ligamen anterior, cruciate dia adalah posisinya menyilang. tengah-tengah. Jadi untuk kita mendapatkan benar-benar ke ligamennya itu adalah kita menggunakannya ligamen tulang kontraplanar. Biasanya kalau kita menggunakan koplanar itu kita menggunakan di otot. Sini menggunakan namanya koplanar. Tolong kaki saya sakit. Sini. Tadi kursi ini. Lagi boleh. Penyelim bed kan tadi. Ini langsung mayangnya kan.
tenang kaki saya sakit. Nek MWD, SWD. Itu lebih dalam ya untuk mencari ligamen. Nah, ACL kan dalam ya. Nah, coba untuk mencari ligamen yang jaringan yang lebih dalam. Dan MWD itu anggota. Nah, ini tergantung soalnya pasien mengalami post ACL ataupun Kita menggunakan banyak kontra planar. Tetap kita adalah seperti pasien preferensial pasien itu yang tadi tetes panah dan sebagainya. Nah di SWD jika dia ini aku tanpa sudah berapa lama? Udah September Sudah kronis. Berarti dia menggunakan continuous. Yang pertama dia ada jarak 1 sampai 2 inci. 1 sampai 2 inci kira-kira. 5 cm. Tadi perbedaan pemasangan daripada SWD itu menentukan jadinya ketika Anda ingin benar-benar fokus di tengah-tengah itu antara kiri dan kanan itu harus seimbang. Tapi kalau kalian mau yang lebih ke samping lagi, ini lebih didekatkan. Ini akan lebih dekat ke samping. Semakin dekat padnya, perubahan atau efek itu dia akan mendekat pad. Jadi kalau mau pas di tengah-tengah karena ACL itu posisi di tengah-tengah, kita adalah posisikan seimbang. Awas dah. Nah, asik. Oke. Yang rating kecil. Lalu kita lihat berita selebritis. Sista HP-nya ngalangin. Nggak kelihatan. Hah? Kalau dia continuous waktunya Nggak isi keju, Cuk. Lepas kan. kita juga misalnya ini mode continuous kita menggunakan aplikator yang apa namanya aplikator itu kita menggunakan induktif yaitu ini drum konduktif ini drum induktif. Nah itu kita waktu timer kalau dia kronis nah di sini timernya dia oke setelah itu nanti kita intensitas kita hanya langsung oke, yang pertama ya kita lihat intensitas dia masih warna merah masih low warna kuning kita tunggu sampai warna kuning ini dia lowest sebenarnya yang 55 sudah udah lowest tapi yang belum sudah ya kita ada hijau Kena. kalau hijau dia sudah ke moderat 65 sebenarnya intensitas itu dia dari 60 itu moderat sampai dia jarang kita menggunakan 80 tapi kita akan tetap tanyakan cap 5 menit sekali kita tanyakan bagaimana kita usah panasnya Ya kamera, becek nasi kok. Iya kamera, Pak. Tidak di Jangan reporter kan. Event, Ferdi, sengaja sih. Oke, ini sudah diatur dan nanti sampai kita hijau maksimal 65. Tapi nanti kalau memang dia ada manual, dia sampai 80. Dari 60. Nah nanti dia ada rasa panas atau tidak. Itu yang sama. Nah kalau ini dia sudah ada pengaturannya, diatur dia sampai warna hijau. Warna hijau sudah stuck di 65. Lebih dari apa dia kepanas. Itu bisa Bisa, tapi ini dia setting manual. Ini dia sudah di setting. Kita mentok sampai 65. Jadi kita hanya menggunakan sampai warna hijau. Ini efeknya dia tidak akan selalu merasakan samping, tapi dia akan merasakan di tengah.
Karena kapan, di mana dia pertemuan antara kutub negatif dan positif, di mana dia berbentur di sana dia akan beda halnya dengan panas yang tadi menggunakan MWD. MWD dia langsung panas. MWD. Terutama ketika dia memang ada lemak, itu akan lebih cepat terasa panas. Nah, tapi memang dia akan lebih bagus penetrasinya. Kalau yang di sini dia akan merasakan panas ketika dia ada lemak. Lalu dia akan merasakan panas. Oke, prosedurnya akan sama seperti itu. Nanti selesai kita baru Panas lagi. Di dalam udah sama. Saya ada ACL. tapi masih nggak terlalu lengkap. Dirinya setelah itu perangkat distribusinya full. Biasanya kalau kita suka Misalkan cuma ada satu tapi dia kan yang itu kalau otot bisa kalau lebih dalam itu biasa kenapa ini dia harus ada sirkulasi dan dia tidak akan tetap dia akan meningkatkan sirkulasi dia akan meningkatkan yang masih tapi kalau yang jangan langsung ini yang terapeutik prosedurnya itu adalah prosedur pasien, terapis dan alat. Analisa dan penata memilih alat Alatnya tersebut. tidak usah dihidupkan karena akan lama. Tapi diatur posisinya. Karena pengaplikasiannya juga akan terlihat dari bagaimana Anda mengatur posisinya. Prosedurnya ya intensitas, durasi, jelaskan. Tapi posisinya seperti apa, menggunakan metode apa, aplikatornya apa, tidak usah diganti aplikatornya karena akan lama. Tidak usah dihidupkan tapi dijelaskan. Tapi cara pemasangan aplikatornya harus. Kotak planar, bagaimana? Kotak planar seperti apa? Yang menggunakan rektangular atau drum seperti apa? Oke, ada pertanyaan lain? Tetap diposisikan ke pasien, tapi tidak dihidupkan. Ya, dihidupkan di start. Kalau diatur aja bisa. Tapi ingat kalau Anda atur, Anda membutuhkan waktu. Terserah kalian. Boleh dihidupkan, boleh hanya dijelaskan, tapi posisinya harus benar. Saya mau nanya, sebenarnya dasarnya membedakan SWD dan MWD itu hanya dari kedalamannya aja kah atau gimana? Tadi yang saya katakan, SWD ketika Anda ketemu yang namanya kronis, Anda bisa pilih SWD atau MWD. Tapi cukup
Itu yang pertama. Yang kedua, Lemaknya kedalaman. Ketika Anda ingin yang lebih dalam, ketika ada yang lebih superficial, MWD. Akan tetapi, ketika ada lemak, SPD itu tidak efektif. Dia adalah MWD. Itu hanya itu aja. Yang ketiga, tergantung kliniknya yang mana punya. Kan ada. Itu aja. Sendi pasti SUD. MWD dia tidak sampai. Karena ingat sendi itu sangat kecil ada lemak. Otot deep superficial ada lemak, meskipun SWD lebih panjang sebenarnya, tapi SWD akan terabsorpsi atau akan ditahan oleh di lemaknya. Ini akan indikasi kontraindikasi itu setiap alat katanya dia harus tetap dijelaskan. SWD, MWD kontraindikasinya sama, termaan itu sama. Yang penting ingat kontraindikasi itu ketika diatur know-how, metal kontraindikasi, mata kontraindikasi. Ketika memang tidak ada terkena yang alat tepatnya itu, kita kan itu jauh. Ingat, MWD targetnya apa? Kalau tidak menstruasi, apa yang bisa? Itu akan berbeda. Berbeda organ, berbeda jaringan. Tapi kalau metal, karena dia akan dirok.